Om Swastiastu. Selamat sore saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali. Pada sore hari ini saya selaku Ketua Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali menyampaikan informasi berkaitan dengan update atau perkembangan dari kasus yang terjadi di Provinsi Bali. Yang pertama, sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, kasus pasien dalam pengawasan berjumlah 95 orang. Berarti ada tambahan 5 orang dari kemarin. Artinya ada 5 orang yang hari ini melapor ke rumah sakit dan rumah sakit sudah menerimanya dan melakukan perawatan sesuai dengan prosedur penanganan pasien dalam pengawasan. Kemudian yang kedua, sampel yang sudah keluar hasil uji laboratorium sebanyak 71 orang. Dari 71 orang ini, 68 orang dinyatakan negatif dan 68 orang ini sudah pulang dari rumah sakit. Yang berikutnya, 3 orang dinyatakan positif. Ini adalah klarifikasi dari informasi yang saya sampaikan kemarin. Kemarin saya informasikan kasus positif 4 orang. Tadi sudah dilakukan koreksi. Ternyata 1 orang yang positif ini berada di luar daerah. Memang sebelumnya dia bertugas di Bali, tetapi karena melaporkan kasusnya di luar Bali, maka datanya dirubah. Jadi yang positif 1 orang ini datanya dipindahkan ke daerah lain. Sekali lagi, 1 orang yang positif kemarin saya laporkan itu memang awalnya dia bertugas di Bali, kemudian dia pulang ke daerahnya. Di daerahnya dia mengalami demam dan kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit, hasil uji labnya dinyatakan positif. Kemarin dilaporkan di Bali, sekarang sudah dikoreksi, jadi di daerah lain itu yang ditambahkan, kita dikurangi. Jadi saya ulangi lagi, yang positif tercatat di Bali adalah 3 orang. Dari 3 orang yang positif ini, 2 orang diantaranya sudah meninggal. Yang meninggal ini keduanya warga negara asing. 1 orang yang meninggal ini telah dikremasi, sedangkan 1 orang lagi saat ini jenazahnya masih di rumah sakit, sedang dikoordinasikan antara pihak rumah sakit dengan konsulat jenderal yang merupakan perwakilan negara asing tersebut di Bali, termasuk juga dengan keluarganya, untuk mendapatkan kesepakatan tentang penanganan jenazah tersebut. Saya ulangi, 1 orang WNA yang meninggal ini jenazahnya masih di rumah sakit menunggu hasil keputusan dari koordinasi dengan pihak konsulat jenderal negara tersebut yang ada di Bali dan pihak keluarganya. Kemudian yang ketiga, sampel yang belum keluar sebanyak 24 orang. Semuanya sedang menunggu hasil uji lab, dan karena itu ke-24 orang ini masih dirawat di rumah sakit. Jika hasil laboratoriumnya keluar dan dinyatakan negatif,
saja pasien ini akan pulang dari rumah sakit. Yang keempat, perkembangan jumlah orang yang ditelusuri pernah melakukan kontak dengan orang yang dinyatakan positif tadi adalah kemarin tanggal 20 Maret saya laporkan jumlah yang ditelusuri sebanyak 199 orang. Tim surveillance Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten terus melakukan penelusuran untuk menemukan semua orang yang pernah kontak dekat dengan pasien yang dinyatakan positif ini. Hari ini ada penambahan jumlah orang yang ditelusuri tersebut sebanyak 18 orang. Dengan demikian, maka jumlah orang yang sudah ditelusuri pernah kontak dengan pasien yang dinyatakan positif tersebut adalah 217 orang. Ke-217 orang ini telah diberikan komunikasi, informasi, edukasi, dan saran atau rekomendasi untuk melakukan isolasi diri atau karantina di rumah masing-masing dengan mengikuti protokol isolasi diri. Tim dari Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan kondisi kesehatan terhadap 217 orang ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 pada hari ini melanjutkan, meneruskan, dan memperluas dari apa yang sudah dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Hari ini Satgas telah bersurat kepada Pangdam Sililang Udayana, Kapolda Bali, Danrem 163 Wirasatya, dan para Bupati Wali Kota Sebali untuk mengaktifasi posko penanggulangan COVID-19 ini di desa masing-masing atau di seluruh desa di Bali dengan melibatkan pemerintah desa adat, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Semuanya bekerja sama untuk mengaktifkan posko COVID-19 ini guna memberikan edukasi kepada masyarakat, menenangkan masyarakat, menuntun masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kedua yang juga dilakukan oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 ini adalah tadi Satgas juga sudah bersurat kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Kabupaten Kota Sebali, dan pendeta adat seluruh Bali untuk melakukan desinfeksi massal atau penyemprotan desinfektan secara massal serentak pada hari pengerupukan Nyepi, yakni tanggal 24 Maret tahun 2020 pada sore hari. Kemudian yang ketiga, Satgas juga hari ini menyiapkan tempat karantina bagi warga masyarakat kita yang bekerja di luar negeri, yang disebut dengan pekerja migran Indonesia asal Bali, dan juga para pelaut atau pekerja kapal pesiar di luar negeri yang akan pulang kembali, terutama yang berasal dari negara-negara yang terjangkit COVID-19 ini. Jadi pemerintah Provinsi Bali juga berupaya menyiapkan karantina. Saat ini sedang disiapkan, tempatnya juga sudah ditentukan, yakni di UPT, Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kegiatan yang keempat yang dilaksanakan oleh Satgas adalah melanjutkan
desinfeksi massal di seluruh wilayah Provinsi Bali. Untuk Provinsi Bali, tadi pagi melaksanakan desinfeksi di area GWK atau Garuda Wisnu Kencana dan Pelabuhan Benoa. Bupati Wali Kota Sebali juga melakukan desinfeksi di wilayah masing-masing. Semua upaya ini ditujukan untuk memperluas upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Yang terakhir, kami Satgas menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, mohon untuk tidak menyebarkan berita yang tidak jelas asal-usulnya, yang tidak bersumber dari sumber-sumber yang resmi, karena informasi yang tidak valid tersebut bisa menimbulkan kepanikan atau mengganggu ketenangan masyarakat. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada seluruh masyarakat agar mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, baik pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat, dan juga pemerintah kabupaten kota mengenai belajar dari rumah, bekerja dari rumah, mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah. Jadi mari kita berusaha untuk mengurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Ini adalah hal yang sangat penting karena dapat menghindarkan diri terkena virus COVID-19 ini atau juga mencegah penyebaran kepada orang lain. Mari kita laksanakan arahan ini dengan sebaik-baiknya. Yang tidak kalah pentingnya juga, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, meyakini bahwa pemerintah, mulai dari pemerintah tingkat pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, segenap unsur TNI, Polri, dan instansi-instansi lainnya, semuanya sedang bekerja sama, sedang bergotong royong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Karena itu masyarakat mohon tetap tenang dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, karena di dalam tubuh yang sehat dan kuat, maka kita akan memiliki daya tahan untuk menghadapi berbagai macam penyakit. Dan mari kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa, agar beliau tetap menjaga Indonesia dan menjaga Bali yang kita cintai ini, supaya tetap aman dan damai, serta masyarakatnya senantiasa dalam keadaan sehat. Tadi saya umumkan yang meninggal itu 2 orang WNA. Yang satu yang sudah meninggal kedua, yang satu lagi adalah yang itu. Ya. Okay. Yang itu yang ditanyakan tadi. Artinya yang sebelumnya diberitakan minum tua yang terpapar di pinggir jalan Imam Bonjol itu, Pak. Ya, jadi begini. Pada waktu kejadian, itu kan sedang menaiki kendaraan, menaiki motor, kemudian jatuh di jalan, ya kan? Lalu diantar ke rumah sakit, ya kan? Di rumah sakit, dokter melakukan penanganan. Pemeriksaan awalnya adalah dia sakit jantung. Namun demikian, dalam situasi ini dokter juga melakukan penanganan berkaitan dengan COVID-19 ini. Ternyata sampelnya diambil, kemudian diuji lab, hasilnya positif. Terus upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap yang diputu, yang diajak minum itu bagaimana, Pak? Bisa di tracking atau gimana? Ya, itu juga sedang tracking.
yang saya sebutkan tadi, ya kan ada penambahan jumlah orang yang di tracking, ya kan. Tentu ini akan berkembang terus karena tim di lapangan sedang bekerja untuk mencari kontak. Tidak bisa semuanya diselesaikan satu hari, ya karena dari orang yang kita temukan pertama itu ditanya lagi pernah kontak dengan siapa berjalan. Tadi saya kan melaporkan ada penambahan jumlah. Ini adalah hasil pengembangan interview dengan orang-orang yang sudah ditemui kemarin. Ternyata dia menyebutkan bahwa ini pernah kesini, pernah kesini. Tim menelusuri. Karena itu ada penambahan jumlah. Cukup? Terkait dengan rapid test mungkin Pak? Ya, rapid test tidak hanya menjadi kepentingan masyarakat, tapi juga menjadi kepentingan pemerintah Provinsi Bali. Pak Gubernur sudah menugaskan Satgas untuk bisa melakukan rapid test. Karena itu Satgas sedang bekerja terus untuk mencari alat yang bisa melakukan rapid test. Alat ini belum ada di Indonesia. Kami sedang mencari, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, baik BNPB maupun Kementerian Kesehatan. Ya. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi distributor yang menyalurkan alat-alat kesehatan atau farmasi untuk bisa mendapatkan itu. Ya. Semuanya sedang dicari. Jadi sekali lagi, rapid test adalah kepentingan kita semua, tetapi alatnya belum ada, dan kami Satgas sedang mencarinya. Termasuk APD Pak? Termasuk APD. APD juga kami sudah tahu kebutuhan kawan-kawan di rumah sakit, kami sudah paham, dan kami semua sedang bekerja untuk mencari tambahan APD. Kami sudah meminta ke Kementerian Kesehatan, kami juga berusaha untuk membeli dengan menggunakan dana APBD. Banyak distributor sudah kami hubungi, dan mudah-mudahan ada yang bisa memberikan dalam beberapa hari ke depan, karena ada distributor yang menjanjikan untuk bisa memenuhinya, tapi dia juga sedang mencari. Mohon dipahami, bukan berarti Pemprov Bali atau Satgas tidak mengetahui kebutuhan, bukan. Kami sudah mengetahui, anggaran tersedia, tetapi barangnya belum ada di pasar. Ini mohon dibantu disampaikan oleh media. Sampai ada kesan pemerintah Provinsi Bali tidak melakukan rapid test atau tidak melengkapi APD. Kami semua memahami itu, bahkan menjadi kepentingan kami pemerintah Provinsi Bali untuk memenuhinya. Hanya saja barangnya belum ada, dan kami sedang mencari dengan berbagai saluran-saluran yang ada, baik saluran resmi pemerintah maupun langsung menghubungi agen atau distributornya. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.